Halo, selamat datang para sobat pejuang matematika. Salam sehat semuanya. Ada baiknya sebelum masuk lebih dalam ke video pembelajaran kita, tetap stay click here to start up our video. Oke, jadi di sini kita bakalan membahas mengenai materi himpunan. Apa sih sebenarnya itu himpunan? Di sini kita bakalan bahas apa itu himpunan, bagaimana cara menyatakan himpunan, apa contoh himpunan itu sendiri, dan yang lainnya. Maka, untuk itu kita harus perhatikan ilustrasi berikut ini. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi himpunan seperti yang telah Ibu beritahukan kemarin. Mari kita mulai dengan memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Baik Bu, perhatikan gambar-gambar berikut. Manusia, burung, kucing, makanan, jam dinding. Gambar berikutnya adalah rerumputan, stroberi, kupu-kupu, pisang, dan katak. Lalu, gambar berikutnya adalah pepohonan, komputer, buku, pensil warna, dan tanaman. Maka, berdasarkan kumpulan gambar-gambar tersebut, kita dapat mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Kelompok-kelompok tersebut adalah pertama kelompok benda hidup, kedua kelompok benda mati, dan yang ketiga adalah kelompok benda hidup yang paling baik. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah siapa-siapa sajakah anggota dari kelompok-kelompok tersebut? Menurut Nia, kelompok benda hidup adalah terdiri dari manusia, burung, kucing, rerumputan, kupu-kupu, katak, pepohonan, dan tanaman. Jadi ada 8 anggotanya. Kemudian menurut Dito, kelompok benda hidup adalah katak, pepohonan, tanaman, manusia, burung, kucing, rerumputan, dan kupu-kupu. Ada sebanyak 8 anggota. Lalu, yang kedua, kelompok benda mati. Menurut Dito, anggotanya adalah makanan, jam dinding, stroberi, pisang, dan komputer. Lalu, ada buku tulis dan pensil warna. Ada sebanyak 7 anggota. Lalu, menurut Niken, kelompok benda mati anggotanya adalah makanan, jam dinding, stroberi, pisang, komputer. Lalu ada buku dan pensil warna. Ada sebanyak 7 anggota kelompok benda mati. Lalu untuk kelompok yang ketiga adalah kelompok benda hidup yang paling baik. Menurut Nia, ada burung, pepohonan, rerumputan, dan kupu-kupu. Ada sebanyak 4 anggota. Sedangkan menurut Niken, kelompok benda hidup yang paling baik adalah manusia, burung, kucing, kupu-kupu. Ada sebanyak 4 anggota. Sedangkan menurut Dito, kelompok benda hidup yang paling baik, anggotanya adalah manusia, pepohonan, dan tanaman. Hanya ada 3 anggota. Berdasarkan pengelompokan tersebut, yang manakah yang termasuk himpunan? Kelompok mana yang termasuk himpunan dari kelompok-kelompok tersebut? Kelompok benda hidup merupakan himpunan, kelompok benda mati merupakan himpunan, sedangkan kelompok benda hidup yang paling baik bukan termasuk himpunan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Mengapa kelompok benda hidup dan kelompok benda mati termasuk himpunan, sedangkan kelompok benda hidup paling baik tidak termasuk himpunan? Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nia dan Dito berpendapat sama ketika mengelompokkan anggota kelompok benda hidup, sehingga anggota kelompok benda hidup dapat didefinisikan dengan jelas. Dengan kata lain, ada batasan pada pengelompokan tersebut. Sedangkan Dito dan Niken berpendapat sama ketika mengelompokkan anggota kelompok benda mati. Sama halnya seperti mengelompokkan benda hidup, maka anggota kelompok benda mati juga dapat didefinisikan dengan jelas.
Sedangkan Nia, Dito, dan Niken berpendapat berbeda ketika mengelompokkan anggota kelompok benda hidup yang paling baik. Sehingga anggota kelompok benda hidup yang paling baik tidak dapat didefinisikan dengan jelas, karena tidak ada batasan yang pasti untuk sesuatu yang paling baik. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang bersifat subjektif tidak berlaku pada himpunan. Kata sifat yang bersifat subjektif seperti cantik, jelek, tampan, baik, buruk, dan sejenisnya tidak dapat digunakan dalam pengklasifikasian untuk kelompok himpunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai himpunan sebagai berikut. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat mengenai himpunan. Yang pertama adalah himpunan harus dapat didefinisikan dengan jelas, himpunan harus memiliki batasan yang jelas dalam pengelompokannya, dan pengelompokan tidak boleh bersifat subjektif atau penilaian pribadi. Nama suatu himpunan harus dinyatakan dengan huruf kapital, dan penyebutan anggotanya harus ditulis dalam kurung kurawal. Sedangkan untuk banyaknya anggota disimbolkan dengan N dalam kurung nama himpunan. Sesuai kumpulan gambar sebelumnya, himpunan buah sama dengan himpunan P, maka dapat ditulis P sama dengan kurung kurawal stroberi pisang. Untuk notasi jumlah adalah sebanyak 2. Misalkan yang kedua adalah himpunan hewan sama dengan himpunan R, maka dapat ditulis R sama dengan kucing, burung, kupu-kupu, dan katak. Untuk notasi jumlah dapat ditulis dengan NR sama dengan 4. Lalu bagaimana cara menyatakan himpunan? Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Apakah sajakah mereka? Yang pertama adalah menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yang kedua dengan mendeskripsikan kata-kata, dan yang terakhir adalah dengan mendaftarkan anggotanya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana maksud dari ketiga cara menyatakan himpunan tersebut? Yang pertama adalah menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan dapat dilihat dengan misal A sama dengan X, di mana X merupakan kumpulan benda hidup, B di mana Y adalah kumpulan benda mati. Dengan mendeskripsikan menggunakan kata-kata dapat dituliskan sebagai berikut. Misal A adalah himpunan benda hidup, B adalah himpunan benda mati. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendaftarkan anggotanya. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.